Selamat datang dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 10 kesalahan yang sering dilakukan dalam menulis. Berdasarkan hasil penilaian saya terhadap peserta didik kelas 9, 10 kesalahan ini sering dilakukan oleh peserta didik dalam membuat karangan. Apa saja kesalahan-kesalahan tersebut? Pada video kali ini, kita akan membahasnya secara tuntas. Mari kita mulai pembahasannya. 10 kesalahan yang sering dilakukan dalam menulis. Yang pertama, pemilihan kata yang tidak tepat. Contoh, tawuran biasanya diselenggarakan oleh remaja. Ini merupakan contoh kalimat yang salah, sebab kata diselenggarakan tidak tepat jika digunakan untuk sesuatu yang sifatnya negatif. Kata diselenggarakan biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang sifatnya positif. Nah, bagaimana seharusnya kalimat ini? Kita bisa mengganti kata diselenggarakan dengan kata yang maknanya sama, yaitu dilakukan, sehingga menjadi tawuran biasanya dilakukan oleh remaja. Itu yang benar. Kedua, pengulangan kata atau kalimat yang sama. Contoh, di sisi lain, hewan di kebun binatang juga bisa mengalami stres. Hewan-hewan stres karena di kebun binatang hewan tidak sebebas di habitat aslinya. Kalimat ini sangat tidak efektif, sebab banyak mengulang kata-kata yang maknanya sama, yaitu hewan-hewan, ada 3 kali pengulangan. Kemudian kata kebun binatang, ada 2 kali pengulangan. Nah, bagaimana membuat kalimat ini menjadi kalimat yang lebih efektif? Perhatikan contoh kedua. Di sisi lain, hewan di kebun binatang juga bisa mengalami stres, karena tidak sebebas di habitat aslinya. Perhatikan contoh kedua ini. Dengan makna yang sama, kita bisa membuat kalimat lebih singkat. Ketiga, penulisan kata bilangan. Contoh, 25 naskah kuno tersimpan di lemari. Ini merupakan kalimat yang salah, sebab kata 25 ditulis dalam bentuk angka dan ditempatkan di awal kalimat. Jika ingin menulis 25 dalam bentuk angka, kita bisa mengubahnya ke tengah-tengah kalimat, sehingga menjadi, di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. Itu yang benar. Kemudian perhatikan contoh yang ketiga. 3 pemenang lomba diundang ke Jakarta. Ini juga merupakan contoh kalimat yang salah, sebab angka 3 tidak boleh ditempatkan di awal kalimat, sama seperti contoh yang pertama tadi. Jika ingin menempatkan angka 3 di awal kalimat, kita bisa menggunakan huruf. Jadi, 3 pemenang lomba diundang ke Jakarta. Jadi ditulis dengan huruf, bukan angka. Keempat, menggunakan singkatan. Nah, hal ini sering saya jumpai di dalam tulisan yang ditulis oleh peserta didik. Entah itu disengaja atau tidak. Namun, perlu diingat bahwa di dalam membuat karangan, tidak diperbolehkan menggunakan singkatan, seperti atau disingkat garis miring, yang disingkat YG, dan disingkat dengan simbol dan, tiba-tiba disingkat dengan tiba lalu ada angka 2 di atasnya, dan lain-lain disingkat DLL. Hal ini memang tidak merusak substansi isi secara keseluruhan, tetapi ini jelas merusak kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Kelima, penggunaan kata yang maknanya sama. Contoh, bunga ini merupakan adalah bunga favoritnya. Ini merupakan contoh kalimat yang salah, sebab kata merupakan dan adalah memiliki makna yang sama. Jadi, pilih salah satu dari antara kedua kata ini, sehingga bisa menjadi bunga ini merupakan bunga favoritnya, atau bunga ini adalah bunga favoritnya. Itu yang benar. Contoh berikutnya, mereka bekerja demi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ini juga merupakan contoh kalimat yang salah, sebab kata demi dan untuk memiliki makna yang sama. Jadi, jika ingin membuat kalimat dengan kata ini, pilihlah salah satunya, sehingga menjadi mereka bekerja demi mencukupi kebutuhan hidupnya, atau mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Contoh berikutnya, suasana di rumahnya sangat sepi sekali. Ini juga merupakan contoh kalimat yang salah, sebab kata sangat dan sekali sudah memiliki makna yang sama. Jadi, kita bisa mengganti kalimat ini atau bisa membuang salah satu dari kedua kata ini, sehingga menjadi suasana di rumahnya sangat sepi, atau suasana di rumahnya sepi sekali. Contoh berikutnya, sekolahnya banyak terdapat berbagai jenis tanaman obat.
Ini juga merupakan contoh kalimat yang salah, sebab kata banyak dan berbagai sudah menyiratkan makna yang banyak atau lebih dari satu. Jadi, gunakan salah satu dari kedua kata ini, sehingga menjadi sekolahnya terdapat berbagai jenis tanaman obat. Keenam, penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Contoh, kakaknya anak paling tercantik di keluarganya. Ini merupakan contoh kalimat yang salah, sebab kata paling dan ter memiliki makna yang menyatakan paling. Sehingga kita bisa memilih salah satu dari antara keduanya. Sehingga menjadi kakaknya anak paling cantik di keluarganya. Atau hilangkan kata palingnya, kita gunakan kata ter. Sehingga menjadi kakaknya anak tercantik di keluarganya. Contoh berikutnya, rapat dihadiri para pejabat-pejabat. Ini juga merupakan contoh kalimat yang salah. Sebab kata ulang pejabat-pejabat sudah menyatakan banyak. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata para. Sehingga menjadi rapat dihadiri pejabat-pejabat atau rapat dihadiri para pejabat. Jadi hilangkan kata ulangnya. Contoh berikutnya, keduanya saling bantu-membantu dalam kesulitan. Ini juga merupakan kalimat yang salah, sebab kata ulang bantu-membantu sudah memiliki makna saling berbalas-balasan. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata saling. Jika ingin menggunakan kata saling, hilangkan kata ulangnya, sehingga menjadi keduanya saling membantu dalam kesulitan. Atau keduanya bantu-membantu dalam kesulitan, jadi hilangkan kata salingnya. Ketujuh, penggunaan dua konjungsi yang semakna. Contoh, meskipun demam, namun Anas tetap pergi kuliah. Konjungsi meskipun dan namun sama-sama memiliki makna pertentangan, jadi tidak tepat jika kita gunakan secara bersamaan. Jika ingin menggunakan konjungsi ini, maka kita harus menghilangkan salah satu dari antara keduanya. Jadi, meskipun demam, Anas tetap pergi kuliah. Atau, Anas demam namun tetap pergi kuliah. Itu yang benar. Contoh berikutnya, walaupun lelah sekali, tetapi Ana tetap ikut bakti sosial. Ini juga merupakan contoh kalimat yang salah, sebab konjungsi walaupun dan tetapi juga memiliki makna yang sama. Jadi, gunakan salah satunya. Sehingga menjadi, walaupun lelah sekali, Ana tetap ikut bakti sosial. Atau, Ana lelah sekali, tetapi tetap ikut bakti sosial. Itu merupakan contoh kalimat yang benar. Perhatikan contoh berikutnya. Jika bekerja dengan keras, maka kamu pasti berhasil. Ini juga merupakan contoh kalimat yang salah, karena kata jika dan maka memiliki makna yang hampir sama. Jadi gunakan salah satunya sehingga menjadi, jika bekerja dengan keras, kamu pasti berhasil. Atau, kamu bekerja dengan sangat keras, maka kamu pasti berhasil. Contoh berikutnya. Setelah memasak, kemudian ibu mencuci baju. Ini juga merupakan contoh kalimat yang salah, sebab konjungsi setelah dan kemudian merupakan konjungsi yang maknanya sama. Harusnya kalimat ini menjadi setelah memasak, ibu mencuci baju. Atau ibu memasak, kemudian mencuci baju. Jadi, itu merupakan contoh kalimat yang benar. Kedelapan, penulisan kata depan dan awalan. Perlu kalian ketahui bahwa kata depan itu ditulis terpisah, sedangkan kata awalan ditulis dengan rangkai. Contoh, di rumah, di atas, di belakang, di kanan, di mana saja, di dalam, di luar, itu merupakan kata depan, yaitu kata yang menunjukkan tempat, baik itu tempat secara langsung atau merupakan kata rujukan. Nah, sedangkan kata-kata yang merupakan awalan itu kita tulis secara rangkai, seperti contoh, dimakan, diselamatkan, ditanam, disiram, dan lain-lain. Kesembilan, penulisan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi dibedakan menjadi dua, yaitu konjungsi koordinatif atau setara dan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata atau lebih yang memiliki kedudukan yang sama atau setara, seperti dan, serta, atau tetapi, sedangkan. Perlu digarisbawahi bahwa konjungsi koordinatif tidak bisa ditempatkan di awal kalimat. Contoh kalimatnya, ibu dan ayah pergi ke Padang.
Pada contoh kalimat pertama ini, konjungsi dan berfungsi untuk menghubungkan kata ibu dan ayah. Perhatikan contoh yang kedua. Tina belajar bahasa Jepang dan adiknya belajar bahasa asing. Pada contoh yang kedua, konjungsi dan berfungsi untuk menghubungkan klausa pertama, yaitu klausa Tina belajar bahasa asing, dan klausa yang kedua, yaitu adiknya belajar bahasa Inggris. Contoh ketiga, saat bangun tidur, aku merapikan tempat tidur serta memasukkan baju kotor ke keranjang. Pada contoh yang ketiga ini, konjungsi serta berfungsi untuk menghubungkan kata di dalam kalimat. Kedua, konjungsi subordinatif atau bertingkat. Konjungsi subordinatif adalah kata hubung yang menghubungkan dua bagian kalimat atau klausa yang kedudukannya tidak setara. Satu disebut induk kalimat dan yang satunya lagi disebut dengan anak kalimat. Ciri-ciri induk kalimat yaitu bisa berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat tidak bisa berdiri tanpa induk kalimat. Adapun konjungsi subordinatif itu yaitu sementara, sejak, sewaktu, sesudah, jika, agar, karena, seandainya, jikalau, apabila. Perlu digarisbawahi, konjungsi subordinatif bisa ditempatkan di awal kalimat. Contoh kalimatnya, sejak tinggal di desa, ia menjadi anak yang rajin. Pada contoh kalimat ini, anak kalimat mendahului induk kalimat, sehingga dipisahkan dengan tanda koma. Perhatikan contoh kedua. Ia menjadi anak yang rajin sejak tinggal di desa. Pada contoh yang kedua ini, induk kalimat mendahului anak kalimat, sehingga tidak perlu dipisahkan dengan tanda koma. Contoh ketiga, seandainya aku tidak pindah ke kota ini, kita tidak akan pernah bertemu. Pada contoh ketiga ini, anak kalimat juga mendahului induk kalimat, sehingga dipisahkan dengan tanda koma. Catatan, kata hubung tetapi tidak bisa ditempatkan di awal kalimat, karena berfungsi sebagai penghubung antar klausa. Jika kalian ingin membuat kalimat pertentangan, kalian bisa menggunakan konjungsi namun. Konjungsi ini bisa ditempatkan di awal kalimat, sebab konjungsi ini berfungsi sebagai penghubung antar kalimat. Ke-10. Kalimat tidak memiliki subjek atau predikat. Di dalam sebuah kalimat, harus memiliki unsur subjek dan predikat. Contoh, kemarin Sophia pergi ke mall. Ini merupakan contoh kalimat yang benar. Tetapi jika kalimat ini kita ubah, kemarin Sophia di mall. Kalimat ini menjadi salah, karena tidak mengandung unsur predikat. Perhatikan contoh kedua. Pengalaman kita secara tajam dibentuk oleh siapa dan apa yang ada di sekitar kita setiap hari. Saat ini melibatkan lebih banyak teman maya di media sosial daripada yang nyata. Kalimat ini salah sebab pada kalimat yang kedua tidak terdapat unsur subjek di situ, sehingga menimbulkan pertanyaan, subjek apa yang dibicarakan? Nah, perhatikan contoh selanjutnya. Pengalaman kita secara tajam dibentuk oleh siapa dan apa yang ada di sekitar kita setiap hari. Saat ini, pergaulan kita melibatkan lebih banyak teman maya di media sosial daripada yang nyata. Ini baru merupakan kalimat yang benar, sebab ada unsur subjeknya, yaitu pergaulan kita. Demikian pembahasan kali ini, dan terima kasih telah mengakses video ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.